Yang pertama adalah data mengenai batasnya. Oke, saya akan drag di sini. Oke, jadi Anda di sebelah kiri ini harus ada browser. Di sebelah sini Anda klik kanan. Ya, saya ulangi, di sebelah sini dimanapun Anda klik kanan, kemudian cari browser panel. Sudah, yang dikeluarkan lagi ini lagi, layer panel. Kemudian dikeluarkan lagi processing toolbox panel. Oke, nanti akan ada ini ya. Jadi ada browser, ada layer, ada processing toolbox sebelah kanan. Oke, di browser nanti langsung cari saja Anda menyimpan file praktek Wates ya. Oke, yang ini aja. Oke, setelah itu kita akan mengambil data yang sudah kita save sebagai CSV. Jadi saya sudah melakukan scraping, kemudian sudah membuat CSV-nya. Nah, sekarang kita masukkan ke sini. Caranya adalah layer, kemudian data source manager, pilih yang delimited text. Oke, delimited text di file name Anda cari di folder yang sudah saya kasih, pilih yang CSV ya, toko di Wates recovered sheet ini. Kemudian di open. Nah, pastikan geometri CRS-nya itu sementara pakai WGS 84 ini ya, 4326. WGS 84. Kalau sudah langsung di add. Oke, nah yang ini Mas, yang geometri CRS itu kamu ganti. Geometri CRS. Yang geometri. Ya. Ganti yang WGS 84 yang bawah. Paling close. Di close. Mas. Udah. Oke, itu sudah ya. Ganti saya yang share screen, Mas. Nah, benar Mas Faris, kita run. Oke, close. Iya. Coba dimatikan itu yang toko Wates. Itu toko Wates. Bukan. Toko di Wates, ya sebelah kirinya itu dimatikan. Diancentang, bukan di X. Sebelah kirinya toko di Wates. Nah, itu kan berarti bidangnya ini, titiknya ini sekarang hanya ada di batas administrasi, gitu ya. Oke. Layernya ditambah ganggu ya. Layernya nggak apa-apa lah, sementara di situ aja dulu. Nah, dimasukkan ke situ. Nah, kita akan membuat klip, ya. Jadi hanya yang ada di Wates ini yang akan muncul titiknya. Di processing toolbox ini ketik clip CLIP. Nanti akan muncul ini
vektor overlay ini clip. Kita double klik. Nah, seperti ini. Yang dimasukkan adalah toko di Wates, overlay-nya adalah Wates. Kemudian kita run. Close. Nah, kalau kita matikan toko di Wates, maka akan hanya muncul yang clip. Sekarang kita akan menyamakan sistem koordinat yang di clip ini dengan di Wates. Coba kursornya ada di atas Wates. Maka ini adalah Esri 54034. Kemudian untuk yang clip ini 4326, nggak sama kan? Maka kita akan menyamakan dengan yang di Wates. Kenapa disamakan dengan di Wates? Karena yang di Wates itu sudah menggunakan meter, ya. Sedangkan yang clip itu masih menggunakan derajat. Nah, caranya adalah ini kita klik repro. Repro. Ada reproject layer. Kita double klik reproject layer. Jangan lupa ininya adalah yang di clip tadi. Kita akan merubah targetnya menjadi 54034. Jadi kalau langsung ada di sini silahkan 54034. Kalau tidak ada silakan ini diklik tanda bumi ini. Ya, tanda bumi ini diklik. Nah, silakan ditulis tadi 54034. World Cylindrical Equal Area. Jadi ini yang dipakai di BIG. Kalau Anda ngerjakan RDTR, RTRW, sistem koordinat ini yang sekarang dipakai di BIG. Ya, World Cylindrical Equal Area, langsung di OK. Kalau sudah langsung di run. Oke. Jadi ini sudah bisa kita lakukan analisis. Sekarang saya akan membuat kira-kira kalau persebarannya titik fasilitas itu seperti ini, kira-kira pusatnya itu di mana gitu ya. Nah, coba ini diketik heat map. Di processing toolbox, ketik heat map. Kalau sudah ketik ini interpolation heat map, double klik. Kayak gini. Oke, sudah? Radiusnya kita tulis mungkin sekitar 2 kilo ya. Ini nanti dikira-kira aja. 2 kilo berarti ini 2000. Radiusnya 2000. Pixel size-nya kita nggak usah yang berat-berat, kita tulis 30 aja ya. Nah, satu saja ditulis yang X 30, nanti yang Y akan menyesuaikan 30. Sesudah itu kita run. Oke. Kan jadi seperti ini. Kalau misalkan Anda mau membuat bobot dari angka review, maka yang weight from field ini diisi review. Tapi kalau tidak ada bobotnya, ya silahkan tidak usah dikasih bobot. Kita langsung run. Oke, seperti ini. Kita akan mengklip lagi yang ini yang ada di Wates saja.
Kita ketik lagi clip. Tapi kali ini kita tidak memakai clip, tapi memakai yang clip raster by mask layer. Oke. Input layernya tadi heat map. Mask layernya adalah Wattles. Target CRS-nya itu kita sesuaikan dengan yang tadi ya, 54034 gitu ya. Kalau tidak ada, ini silakan diklik yang ininya lagi. Setelah itu langsung run. Oke. Sekarang kita hanya mengklip yang ininya saja. Yang klip tadi kita double klik. Ini di layer. Yang klip kita double klik. Ya, Masuk simbologi. Oh, Kemudian render type-nya ini single band pseudo color. Interpolation-nya kita ubah discrete. Oke, kemudian color ramp ini segitiganya ini kita invert. Nih. Ya, invert. Jadi merahnya sekarang ada di sini. Ini sekarang mode menjadi kuantil. Kalau sudah di-apply, ini adalah cara untuk membuat analisis ini namanya kernel density. Nah, jadi pusatnya itu di sini. Ada 2 gitu ya. Jadi kalau ditanya di manakah pemusatan Wattles ini berdasarkan persebaran fasilitas gitu. Nah, Anda bisa menjawab melalui kernel ini. Oh, ternyata ada 2 gitu. Dan kemudian kalau Anda mau nge-save file ini ya. Ini misalkan di klip ini ya, hasil klip Anda klik kanan, Anda ekspor, Anda save as. Nah, terus disimpan di mana? Oke. Kalau mau diolah di ArcGIS dan sebagainya. Yang berikutnya adalah membuat pemusatan berdasarkan jaringan jalan. Oke. Nah, kemarin cara untuk mendownload itu kan sudah bisa kan pakai Quick OSM ini. Nah, di file yang sudah saya kasih itu sudah ada jaringan jalan. Oke. Kita drag saja. Silakan di drag. Kemudian di processing toolbox Anda ketik dissolve. Dissolve. Nih. Udah, double klik. Ini harus jalan inputnya. Langsung kita run. Langsung di run, maka ada muncul layer dissolve ya. Vektor atau di sini vektor. Oke. Terus geoprocessing tools. Dissolve. Ini input layernya jalan tadi ya. Kemudian di run langsung. Ya, Ini sudah muncul, Pak. Ya, muncul.
Nih, multi-part. Oke. Oke. Ini klik yang multi-part to single part. Terus masukkan yang dissolve input layernya. Kemudian kita run. Oke. Oke. Sekarang kita coba masukkan centrality. Di processing toolbox kita tulis centrality. VNet centrality. Centrality. Sudah muncul ini? Input layernya tadi yang terakhir ya, yang single part. Terus di run. Single Setelah part itu, langsung di run. Ya, langsung di run. Nah, sekarang kita coba clip hasilnya itu. Clip yang biasa, network centrality di dalam Waters. Run. Nah, ya sekarang yang clip ini di layer itu kamu double klik. Muncul properties. Kemudian di simbology, simbology ini, terus ke graduated, kan pertamanya single simbol kan yang atas ini, itu diganti ke graduated. Oke, value-nya kita ganti closeness. Ya, value atas ini. Lihat. Ganti ke closeness. Oke, color remnya yang ini segitiganya kita klik, diganti spektral. Kemudian mode-nya kita ganti natural breaks. Apply. Oke. Nah, jadi Mas, kalau pemusatan menurut jaringan, ya, menurut jaringan jalan, maka yang merah-merah ini adalah pusatnya kota Wates. Gimana kalau mau mencari kira-kira jalan yang utama itu di mana sih yang paling banyak dilalui oleh penduduk dari ujung ke ujung atau dari kanan ke kiri gitu ya. Ini kita double klik lagi yang clip ini. Nah, value-nya kita ganti ke betweenness. Value-nya kita ganti ke betweenness. Color remnya kita invert. Ini paling atas ini ada invert. Sekarang merahnya ada di sebelah kanan. Kemudian di classify. Nah, classify. Oke, apply. Nah, ini adalah jaringan jalan utama di perkotaan Wates. Misalkan yang biru ini kita hilangi. Ya. Kemudian hijaunya kita hilangi. Kuningnya kita hilangi. Nah, akan kelihatan jaringan jalan mana yang menjadi jaringan jalan utama di perkotaan Wates. Jadi tadi kita sudah mempelajari pusatnya, ya, pusatnya tadi di sini. Nah, sekarang kita mempelajari jaringannya, jaringan mana yang bersifat, misalkan ini adalah primer,
Nah, ini adalah jalan-jalan primer di perkotaan Wates. Begitu. Kalau pusat-pusat lokalnya itu yang ini, yang degree. Jangan lupa di-classify. Nah, pusat-pusatnya itu ada di yang kuning-kuning ini. Nah, ini pusat-pusat lokal di perkotaan Wates. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan malam ini. Terima kasih Mas Farel, kemudian teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya.